Ini lagi grafting alpukat mas, sambung pucuk. Sambung pucuk alpukat mau tak buat jenis aligator ini. Oh, jenis alpukat itu ada alligator juga ternyata. Ada mas, jenisnya itu variannya itu banyak. Wah, lebih dari 100 jenis. Cuma yang kita kembangin itu yang pasca pasarnya itu udah jelas. Udah ada itu loh mas. Kalau aligator, kendil, peluang, miki itu pasar umum itu udah pada tahu itu loh mas. Kalau yang untuk imporan itu ada beberapa, cuman kan sebatas buat koleksi dulu, kita proses pengembangan, kita tanam dulu. Misal nanti buahnya kok gijah ya nanti tahun musim depan insya Allah dikembangin lagi. Kalau untuk hari ini mau grafting berapa alpukat nih? Kalau ini ya mungkin kalau entres gini paling kisaran ya 300-an mungkin mas. Sehari kita kan soalnya kalau di samping ya Mas Yusuf nggak bisa fokus grafting pak. Kadang ini nanti waktu grafting kayak gini ada yang manggil suruh apa itu, suruh ngirim tanaman kemana gitu ya semampunya, tapi rata-rata biasanya ya 200-300 lah kurang lebihnya kalau sehari itu mas. Usaha bibit ini sejak kapan mas? Mulai karir di tanaman ngelanjutin bapak ibu sih mas ya. Sebelumnya itu bapak ibu kan udah jualan tanaman kayak gini ya. Terus kalau untuk Mas Lukman pribadi itu mulai dari 2006 itu udah mulai terjun ke dunia tanaman kayak gini. 2006 coba merintis, ngelanjutin punya bapak ibu itu, terus jalan waktu itu kan temen mulai banyak ya mas ya. Cara buat bibit ini kayak gimana, terus tak cari pengalaman, tak gali terus ya. 2007 itu mulai nyemai bibit sengon ya, terutama sengon, alpukat itu udah mulai. Cuman kalau untuk mulai grafting sendiri itu 2011 mas. Bibit apa aja sih yang dijual mas? Macem-macem mas sistemnya, kadang aku ya sok lali ya. Terutama yang kita incar itu pasca pasar yang sudah jelas. Kalau di area-area Salatiga, Semarang, Boyolali itu kan petani kebun itu ya untuk sengon, terus alpukat, durian, ada lagi ya jambu air, terus ada mangga. Untuk produknya Mas Lukman yang paling laris apa mas? Ya ini alpukat ini mas, alhamdulillah mas. Alpukat, ada durian, cuman yang paling alhamdulillah itu ya di alpukat mas. Kalau saya mas, produksinya kan lumayan banyak, terus pasca pasarnya itu juga alhamdulillah. Di sini petani itu kan hampir mayoritas itu tiap kebun nanam alpukat mas sekarang mas. Dari segi hasilnya, terus iklimnya di daerah sini kan alhamdulillah cocok untuk tanaman-tanaman daripada untuk tanaman mangga. Kalau tanaman mangga itu di sini kurang panas soalnya suhunya. Oh, jadi paling cocok di sini Alpukat kalau untuk tanaman kayunya ya di sengon. Ada sengon, jabon itu ya. Cuman untuk 3 tahun ini
petani udah mulai berpikir kalau untuk nanam kayu sekali tanam nanti 5 tahun 6 tahun ditebang nanam lagi. Kalau untuk tanaman buah khususnya ya alpukat, durian kan nanam sekali tinggal ngerumat ngerawat itu kan nanti insya Allah bisa nyampe anak cucu mas. Nanti biasanya petani udah mulai berpikir kayak gitu. Perbedaannya itu ya. Jadi sekarang mulai dari 3 tahun ini petani sini tuh banyak yang nanam buah-buahan khususnya untuk alpukat mas. Untuk omsetnya berapa mas? Omset ini pemasukan gitu maksudnya. Iya benar. Kalau omset gini mas Yusuf, tanaman kayak gini itu kan tanaman musiman ya. Iya. Tapi ya sekarang Mas Rukman sudah mulai merambah ke tanaman yang enggak musiman. Kayak kalau kemarau kayak gini kan kadang tanaman buah sepi gitu ya, itu tak selingin sama tanaman hias, tanaman bunga ya, termasuk tanaman aglonema, monstera, yang tanaman-tanaman hias itu mulai tak sediakan. Kalau untuk omset berapa ya Mas? Yo alhamdulillah lah, bisa buat ngompanin keluarga, buat bayar tenaga. Ya rata-rata tiap harinya ya kalau lagi rame alhamdulillah, sepi alhamdulillah. Kalau rame itu ya kisaran 5 sampai 10 ya nyampe. Cuman ya kadang ya kalau lagi sepi ya 1 juta 5, yang penting cukup lah Mas Yusuf. Soalnya kalau untuk dihitung-hitung berapa ini susah kalau di tanaman. Kalau di sembako itu kan mudah ya Mas. Kalau sembako itu ini sehari dapat 5 juta 10 juta buat belanja lagi kan gitu. Kalau untuk di tanaman buah itu, tanaman kayak gini nggak bisa Mas. Nanti tiap bulan kita gaji karyawan segini, yang penting bisa gitu aja Mas. Mau beli bakso bisa gitu, beli sate bisa gitu aja, yang penting alhamdulillah gitu aja. Kalau untuk hama yang paling banyak apa dan bagaimana cara mengatasinya? Di tanaman itu biasanya penyakit itu ada yang ya rata-rata jamur sama ulat itu Mas, insek sama fungi. Kalau di tanaman alpukat itu biasanya ini Mas yang rawan itu jamur fungisida ini. Kayak ini nih, putih-putih bercak-bercak kayak gini kan, ini kena jamur. Ini biasanya kita semprot sebulan 3 kali biasanya Mas. Kalau misal untuk fungi apa insek itu biasanya penyemprotan dilakukan di sore hari, kisaran habis asar kita nyemprot tanaman fungi insek. Kalau vitamin itu biasanya pagi Mas, untuk daun biar pertumbuhannya itu cepat subur gitu. Jadi selain disiramin Disiramin air ya siramin obat Mas, disemprot obat. biasanya untuk obat yang dipakai obat apa mas? Kita harus jeli Mas, kalau tanaman sedang kayak gini ini kan kena jamur ini ya Mas, disebabkan jamur. Itu kita menyemprotnya pakai fungisida ya, kayak antrakol bisa, terus skor itu bisa. Kalau untuk tanaman yang kena terserang ulat atau walang kayak gitu, kita pakainya korakron.
Terus untuk vitaminnya kita pakai ini atonik biasanya. Apa suka duka dalam berbisnis bibit buah ini, Mas? Kalau khususnya Mas Sukman, suka dukanya itu ya tetap ada. Jadi kalau misalkan kalau udah hobi itu biarpun gagal terus itu kan ya kecewa ada, cuman tetap masih semangat terus. Itu ada tanaman lainnya yang masih bagus itu loh Mas, nyambung kayak gini ya Mas, wes banyak ternyata kok gagal. Tetap pasti ada gagalnya loh Mas. Oh, namanya kan juga rezeki. Kadang yo kalau pas hoki yo alhamdulillah, kalau lagi nggak hoki ya kadang-kadang ya kayak kemarin, tahun kemarin tuh ya kena banjir, udah siap jual ternyata alam yang nggak bersahabat. Itu suka dukanya kayak gitu ya. Kalau sukanya ya pasti ya suka, soalnya udah hobi ya Mas ya. Hobi bisa buat nafkain keluarga, nafkain karyawan-karyawan, jadi ya banyak lah suka dukanya itu di tanaman. Apa nih tips dari Mas Lukman untuk teman-teman yang mau terjun di bisnis bibit buah ini, Mas? Tipsnya kalau menurut Mas Lukman ya harus suka sama profesi ini Mas. Soalnya kalau tanaman itu dikatakan modal banyak yo banyak, kalau dikatakan sedikit sedikit. Seumpama gini, Mas Yusuf pengen gitu ya, Mas Yusuf pengen terjun di tanaman, sedangkan modal belum ada, cuman Mas Yusuf punya tekad yang tinggi, terus Mas Yusuf juga suka. Itu kan dari suka itu kan wah, di rumah, di halaman rumah itu kan bisa tuh Mas ngumpulin biji-biji alpukat. Nyari-nyari biji alpukat kan daerah sini banyak, itu kan sedikit ya, meminimalis modal. Tapi kalau untuk Mas Yusuf, modalnya udah banyak, wah ini aku punya modal sekian, tak buat beli yang kecil-kecil dari Purworejo, Magelang, Majalengka, itu kan juga banyak pusatnya ya. Cuman ya kalau nggak suka nanti takutnya udah keluar modal, bisa beli nggak bisa ngerumat, nanti takutnya kan malah uang jadi daun Mas. Dari uang belikan tanaman nggak dirawat mati kan, nanti tuh uangnya muspro Mas. Jadi tipnya itu ya yang pasti harus suka dulu, terus sabar ya. Kalau nanti kalau udah kayak gitu insya Allah ya bisa lah Mas, gampang soalnya kalau tanaman itu ya. Kalau tipnya itu bisa menguasai sabar telaten itu ya insya Allah